Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Fatoni Tutorial. Kali ini saya bercerita tentang bagaimana cara mengatasi gendang telinga yang bocor atau bolong. Oke sahabat semua, perlu diketahui telinga kita mengalami masalah itu ketika gendang telinga atau salah satu telinga kita ada benda atau kita pernah melakukan sesuatu yang mengakibatkan gendang telinga kita terhalang suatu benda atau gendang telinga kita mengalami masalah itu terjadi ya sahabat semua. Saya mengalami sendiri. Itu hal-hal kegiatan yang saya alami, yang sering saya lakukan itu kadang mengikuti acara yang ada tasakuran soalnya sangat besar-besar. Nah, itu juga sangat berpengaruh pada telinga kita, terutama gendang telinga yang sangat tipis atau gendang telinga kita yang tidak kuat menahan suara-suara ya. Kadang suara orang banyak yang bising, kemudian anak-anak yang ramai itu ya juga mengalami ada kendala dan mengakibatkan telinga kita juga mengalami kebisingan. Itu terkait suara. Kemudian kita jalan menggunakan kendaraan sepeda motor roda 2, kita tidak membawa helm. Nah, saya juga praktek sahabat semua, tidak menggunakan helm ketika telinga saya mengalami masalah, terutama gendang telinga ketika bolong. Sedikit informasinya dokter THT ya. Saya bawa motor ketika berobat tidak bawa helm. Ya, kemudian kebetulan puskesmasnya tempat prakteknya dokter THT dekat dengan rumah saya, jadi tidak bawa helm. Jadi suara motor itu mengganggu telinga saya. Jadi sesampai dari rumah sampai di dokter THT itu, wah, yang kiri ya, yang sebelah ini itu tidak terdengar suara. Tapi menunggu beberapa waktu baru mendengar suara. Yang ini normal. Nah, itu kenyataan sahabat ya. Jadi kalau bepergian sebaiknya pakai helm jika memakai kendaraan bermotor. Kemudian mandi. Ketika gendang telinga kita mengalami masalah, kalau mandi sahabat ya, hati-hati kalau bisa jangan sampai kemasukan air. Nanti kalau kemasukan airnya masuk ke dalam lubang gendang telinga, nah itu nanti sakitnya juga agak lama ya, untuk sembuhnya agak lama. Jadi menurut dokter THT itu kalau bisa semaksimal mungkin telinga kita yang sakit jangan sampai kemasukan air. Logikanya kalau kemasukan air di dalamnya itu basah sahabat. Nah, kalau basah, gendang telinga yang bocor itu tidak bisa menutupi dan akan keluar cairan terus dari dalam. Nah, kalau di dalam ada cairan yang keluar, silakan dikeluarkan ya, supaya dalamnya itu malah kering, malah lebih bagus. Kalau lubangnya kecil ya, silakan dikeluarkan, tidak apa-apa. Jadi nanti cairan yang di dalam itu kalau kering lama kelamaan akan membentuk sebuah selaput gendang yang akan menutupi gendang telinga kita yang bocor. Seperti itu sahabat. Jadi apa yang bisa menutupi telinga gendang yang bocor itu adalah cairan yang keluar dari telinga kita sendiri. Nah, artinya kita harus memang menahan supaya telinga kita agar tidak terkena air. Itu adalah cara kita sendiri agar untuk merawat telinga kita agar supaya cepat sembuh. Kemudian jangan renang, melakukan kegiatan renang di dalam kolam renang, seperti ke pantai, mandi di pantai. Nah, itu dianjurkan tidak usah
sementara tidak usah dulu untuk mandi di kolam renang ya. Kemudian nah ini sahabat cotton bud. Nah ini sahabat ya, jangan melakukan ukre-ukre ya di area lubang telinga kita, kanan maupun kiri ya. Nanti kalau tidak kebenaran nanti bisa satu kapasnya kadang ketinggalan, jadi masalah dalam sulit untuk mengambilnya, kita harus ke dokter atau ke pusat kesehatan yang dapat mengatasi, khususnya ke dokter THT. Kemudian kalau kita salah bahaya sahabat, kita kan tidak tahu ya. Nah kita tidak tahu sampai mana yang kita bersihkan dalamnya, tiba-tiba sampai dalam dan gedang telinga kita sampai rusak. Jangan ya sahabat ya. Ketika saya sakit, nah, dikasih masukan seperti itu oleh dokter THT, kalau bisa janganlah pakai ini. Kalau bisa apa ya, ya kalau gatal ya diginikanlah pelan-pelan tuh. Dan kalau seandainya kita masih menggunakan cotton bud ya sahabat ya, kotoran-kotoran yang di dalam itu bersih sehingga kulit kita bersih ya, di dalam bersih. Jadi kalau kena angin, nah itulah yang membuat kadang gatal. Jadi kulit kita yang di dalam itu kena angin sensitif sahabat, jadi gatal. Kalau di dalam ada kotoran yang dari dalam, maksud saya kotoran yang di dalam telinga itu masih ada, nah itu akan mengurangi kegatalan tersebut. Justru yang gatal itu yang bersih biasanya ya, yang bersih rajin menggunakan ini, saking bersihnya, nah itu kena angin kadang masukkan apa debu gitu sensitif, nah sehingga kita telinga kita sering gatal. Kita harus memakai ini ya sahabat. Nah itulah timbulnya apabila kita membersihkan telinga kita menggunakan cotton bud ini. Oke, itu adalah gambaran-gambaran ketika saya melakukan pengobatan di dokter THT. Oke sahabat semua, itu adalah cara-cara mengatasi gendang telinga, dan kita harus bisa menjaga telinga kita supaya gendang telinga kita tetap terjaga utuh, tidak mengalami masalah pada gendang telinga. Intinya kalau kita mengalami gendang telinga yang bolong, itu sementara jangan terkena air dulu. Kemudian jangan pergi ke gunung. Nah nanti kadang kita pergi ke gunung itu tiba-tiba telinga kita memang tuli ya sahabat. Nah itu memang ke gunung itu memang kadang telinga kita tidak kuat, sehingga kita kadang merasakan tuli ya sebentar. Nah itu ada istilahnya apa, bisa komen itu. Jadi kadang kita ke gunung itu tiba-tiba sudah pakai helm tapi tiba-tiba tuli, mungkin sebelah atau bersama-sama, jadi senyap gitu. Nah itu juga ada tekanan udara yang masuk ke dalam telinga kita. Kalau gendang kita tidak kuat, ketika gendang telinga kita sedang sakit, nah itu nanti juga akan menghambat kesehatan tentang telinga kita. Jadi akan memperlambat pulihnya gendang telinga kita yang sedang bolong. Dan jangan memakai cotton bud diugrek-ugrek lagi ya sahabat ya. Kalau kita mempunyai gendang telinga yang bolong, biarkan aja supaya tetap kering, dan jangan lupa periksakan ke dokter umum, dokter keluarga. Nanti kalau dokter umum keluarga sudah tidak sanggup, biar nanti dikasihkan rujukan dari dokter umum ke dokter THT, atau langsung ke dokter THT, langsung dikonsultasikan ke dokter intinya ya. Jangan diobati sendiri, dikasih obat dari mana-mana lah, atau buat obat sendiri nanti
kalau tidak kejadian nanti bahaya, nanti akan parah, apalagi tidak diobati, sama sekali tidak diobati. Nanti telinga kita akan mengalami ketulian, atau lubangnya juga kalau sudah berlubang bisa lubang besar ya. Mumpung baru lubang kecil, mungkin baru keluar airnya, silakan saya sarankan ke dokter THT sekarang, biar nanti dapat saran-saran oleh dokter THT, karena dokter THT itu mempunyai alat sendiri dan mengerti obatnya. Begitu ya sahabat ya. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, termasuk saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan subscribe.